Salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, saya ingin membagikan kebenaran firman masih dalam topik kita pembicaraan mengenai bencana tanah liat di tangan tukang tembikar. Tetapi yang ingin kita renungkan adalah kehidupan yang terpusat kepada Kristus. Sehingga kebenaran yang ingin disampaikan pada hari ini ialah kehidupan yang terpusat kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tanah liat di tangan tukang tembikar. Tanah liat itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tukang tembikar yang bisa menjadikan tanah liat yang tidak bernilai, yang tidak punya harga, menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Suatu karya seni, saudara. Dan seperti tukang tembikar memproses tanah liat menjadi keramik yang cantik, sehingga tanah liat itu menjadi sebuah mahakarya yang indah, yang bernilai, yang prestis, yang layak dipajang di etalase-etalase mall berbintang 5 dan di etalase-etalase hotel berbintang 5, maka tanah liat itu mengalami proses, dan proses itu bukanlah proses yang menyenangkan, tetapi proses itu adalah proses yang menyakitkan secara. Tapi tatkala tanah liat itu mau dibentuk, tatkala tanah liat itu berpusat kepada tukang tembikar tersebut, tanah liat akan menjadi indah, saudara. Menjadi sebuah karya yang luar biasa menyenangkan, dapat dinikmati. Banyak orang yang mau mendekat, berselfie dengan keramik-keramik yang maha indah tersebut. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini melambangkan kehidupan anak-anak Tuhan yang akan mengalami proses pembentukan daripada Tuhan. Memang menyakitkan, tidak enak. Masuk dalam dapur api pemurnian, ditekan, bahkan seperti yang ditonjok, seperti yang ditikam, sangat-sangat tidak enak. Masalah, problem, badai, pencobaan, semua dipakai untuk memproses saudara dan saya dengan satu tujuan, supaya saudara menjadi indah. Seperti keramik-keramik yang indah ini, hasil karya daripada seniman-seniman keramik, saudara. Kita yang tadinya hanyalah seonggok tanah yang murah, yang tidak ada harganya, yang dijauhi oleh orang lain, oleh tangan Tuhan, saudara, yang luar biasa hebat, kita dijadikan indah seperti ini. Ini sesuatu yang hebat. Saya yakin saudara rindu dan ingin kehidupan saudara indah. Kehidupan saudara dapat dinikmati, tentu dapat dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh orang-orang sekitar. Itu sebabnya saudara harus mengalami proses. Saudara tanah liat awalnya yang tidak ada harganya. Kalau saudara hanya seperti tanah liat ini, sampai kapanpun bernilai rendah, tidak ada harganya, dicuekin, dijauhi, bahkan dibuang ke tong sampah. Dan saya percaya kehidupan Anda adalah kehidupan yang tidak ingin dibuang. Tetapi kehidupan saudara, kehidupan yang ingin berguna, ingin menjadi berkat, bermanfaat, punya nilai tambah, punya pengaruh bagi banyak orang, saudara. Dan itulah kerinduan kita, anak-anak Tuhan, saudara. Ya, pelajaran pertama kita sudah tahu bahwa seonggok tanah itu hanyalah sesuatu yang murah dan terbuang, saudara. Ya,
Kemarin kita sudah pelajari hal ini ya. Yang kedua, kita pelajari bahwa hanya tangan tukang tembikar yang adalah tangan Tuhan sendiri yang dapat membentuk tanah liat ini menjadi sesuatu mahakarya yang indah secara ya. Dan agar menjadi indah dan berguna, tanah liat itu harus melalui proses yang panjang dan rumit. Hidup saudara pun harus mau diproses. Saudara tidak bisa berkata sampai kapan penderitaan ini berakhir, sampai kapan kesusahan, kesulitan ini berakhir, sampai kapan pandemi virus corona ini berakhir. Saudara jangan berkata demikian. Kita tidak perlu mengeluh, ya. Kita harus mau diproses dengan cara yang panjang dan rumit, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan tujuan membuat sesuatu itu menjadi indah. Dan yang keempat pelajarannya, supaya keramik itu menjadi indah, dia harus terpusat. Karena dia diputar, saudara. Ketika dia putar, maka master of keramik ini, saudara, bisa membentuknya dengan tangan-tangannya yang ahli itu, saudara. Menjadi sesuatu mahakarya yang indah, saudara. Dia harus terpusat, harus mantap. Dan bila saudara ingin dibentuk menjadi mahakarya yang indah, saudara pun harus terpusat. Yesaya 64:8 berkata, tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkau yang membentuk kami, dan kami sekian adalah buatan tangan. Tuhan mau hidupmu terfokus hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini fokus hidup manusia. Hari-hari ini fokus hidup anak-anak Tuhan. Sudah bukan Tuhan. Sepertinya bertuhan, sepertinya rohani, saudara. Sepertinya ke gereja, tetapi fokusnya dunia ini, pesona dunia ini. Dia hanya dibahagiakan oleh dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini, benda-benda dunia ini, hobi-hobi dunia ini. Itu yang menjadi isi hatinya. Tidak lagi terfokus kepada Tuhan dan kerajaannya, tetapi hanya terfokus kepada pesona-pesona dunia ini. Oleh sebab itu, untuk menjadi indah di mata Tuhan, untuk menjadi keramik yang indah, tidak bisa tidak, saudara. Saudara harus terfokus. Fokusnya adalah harus terfokus hanya kepada Tuhan. Raja, segala raja, saudara. Tuhan, segala Tuhan. Apabila hidup saudara tidak terfokus, atau fokusnya dunia ini, maka percaya, saudara tidak akan mengalami keindahan yang diharapkan itu. Ya, kita sudah pernah belajar mengenai ilustrasi roda. Barangkali saudara sudah pernah dapatkan ini, tetapi kita dapatkan kembali. Kita disegarkan kembali bahwa inilah pola hidup anak-anak Tuhan. Harusnya, fokusnya, pusatnya adalah Kristus. Ditopang oleh firman, bersaksi, bersekutu, dan berdoa. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau sudah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan saudara seiman? Apakah kehidupanmu sehari-hari dibangun di atas firman Tuhan? Masihkah merenungkan firman, masihkah membaca firman? Apakah engkau sudah bersaksi melalui perilakumu yang sudah diubahkan dari perilaku dunia kepada perilaku karakter ilahi itu, saudara? Apakah engkau saat ini masih suka melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus? Inilah cara-cara untuk membuat hidup saudara dan saya terpusatkan, saudara. Keramik itu, kalau tidak terpusat, ketika dia berputar, maka dia akan terbentuk dengan baik, dengan simetris, dengan sangat indah, dengan sangat cantik. Dan kehidupan saudara pun, kalau salah berpusat, kalau berpusat kepada dunia ini, pun akan hancur. Tetapi kalau saudara berpusat kepada Tuhan Yesus, berpusat kepada Tuhan dan kerajaannya, ketahuilah, engkau akan menjadi indah. Engkau akan menjadi serupa seperti Kristus. Engkau dapat dinikmati oleh Tuhan. Engkau menjadi kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan, saudara. Yang fokus akan mendapatkan sasarannya, saudara. Tanahmu lihat mungkin akan kelihatan bagus. Namun seringkali ada kotoran-kotoran yang harus dibuang. Yang kedua, saudara. Ya, proses membuat keramik itu, kotoran-kotoran dari dalam bahan baku tanah liatnya harus dibuang. Sebab itu mengganggu, itu merusak, itu membuat karya seni itu tidak berkualitas. Itu sebabnya harus dibuang. Tahukah saudara bahwa ujian terhadap imanmu, tahukah saudara bahwa persoalan masalah problem terhadap dirimu, itu adalah proses untuk membuang kekotoran-kekotoran dalam jiwamu. Dosa, ketidakkudusan, ketidaksucian, saudara.
motivasi-motivasi yang salah, persoalan, dapur pemurnian, itu menghilangkan kekotoran-kekotoran itu. Sehingga kita menjadi utuh, menjadi bersih, menjadi kudus, menjadi suci, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari senantiasa terfokus kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang sangat-sangat fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Dan saya percaya, apabila saudara fokus pada Tuhan dan kerajaannya, sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saudara. Hidup saudara semakin hari, semakin indah, semakin naik ke level yang berikutnya. Dan Tuhan dibahagiakan oleh hidup saudara. Haleluya. Sampai jumpa di pertemuan kembali. Shalom Aleichem. Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.